Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delta Anggela dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan nilai-nilai agama dan moral dan sosial emosional pada anak usia dini. Baik, yang pertama itu tentang perkembangan nilai-nilai moral dan agama. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Moral dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Istilah moral diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral kesadaran orang untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip yang dianggap baku dan dianggap benar. Nilai agama merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai-nilai keagamaan berarti sesuatu yang berharga dan mengandung manfaat bagi umat manusia menurut tinjauan keagamaan, dengan kata lain, sejalan dengan pandangan ajaran agama. Berikut ada tujuan pendidikan dan pengembangan moral anak menurut Adler adalah 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan berbagai kultur. 2. Selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. 3. Mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahan. Yang ketiga ada pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. 1. Metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng, dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. 2. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. 3. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan, dan lain-lain. 4. Metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, diantaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman. 5. Metode modeling. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam belajar dengan proses pembelajaran modeling, yaitu perhatian, ingatan, reproduksi, dan motivasi. 6. Metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan, kemudian setelah selesai siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Berikut ada cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Yang pertama, berikan contoh kepada anak. Yang kedua, mulai dari kebiasaan sederhana. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara menyenangkan. Yang keempat, ajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Yang kelima, jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu. Strategi pengembangan nilai agama pada anak usia dini yaitu 1. Menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menciptakan rasa aman. 3. Mencium dan membelai anak. 4. Menanamkan cinta tanah air. 5. Meneliti dan mengamati. 6. Menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. 7. Berikan penghargaan. 8. Pendidikan jasmani. 9. Teladan yang baik. Yang ke-10, pengulangan dalam proses pembelajaran. Dan yang ke-11, memenuhi kebutuhan bermain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosional pada anak usia dini. Perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku di dalam lingkungan sekitarnya atau masyarakat yang sesuai dengan tuntutan sosial atau norma, nilai, atau harapan sosial. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Perkembangan emosional adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya sesuatu perilaku. Berikut ada beberapa ciri utama reaksi emosi sosial anak usia dini yaitu 1. Anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya, menunjukkan sikap suka tidak suka, suka merajuk, atau menangis dan bersembunyi sendiri bila dimarahi, sedih bila barang kesayangannya hilang atau mati. 2.
2. Kegiatan berteman lebih intens, bermain bersama di rumah maupun di luar rumah. Hubungan anggota keluarga seperti kakak lebih sering terjadi bentrokan karena anak berusaha menunjukkan kekuatannya di hadapan anggota keluarga. 3. Sebagai salah satu anggota keluarga dengan hak yang sama. 4. Perilaku yang mencolok adalah perilaku marah atau tidak senang dengan menyembunyikan diri sambil menangis. Anak harus diakui sebagai bagian dari kelompok atau keluarga. Kegiatan pertemuan lebih intens, perselisihan mulai berkurang. Dan yang kelima, interaksi anak dengan teman sebaya sangat intens, sudah jarang bertengkar atau bisa bekerja sama lebih lama. Respon positif dari orang dewasa membuat anak dekat. Selanjutnya, adapun karakteristik reaksi emosi sosial anak adalah sebagai berikut. 1. Reaksi emosi anak sangat kuat dalam hal kekuatan. Makin bertambahnya usia anak dan semakin bertambah matangnya emosi anak, maka anak akan semakin terampil dalam memiliki kadar keterlibatan emosionalnya. 2. Reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya. Semakin emosi anak berkembang menuju kematangannya, mereka akan belajar mengontrol diri dan memperlihatkan reaksi emosi dengan cara dapat diterima. 3. Reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. 4. Reaksi emosi bersifat individual. 5. Keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. 6. Emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Anak-anak mungkin tidak memperlihatkan reaksi emosional secara langsung, tetapi mereka memperlihatkan secara tidak langsung melalui kegelisahan, melamun, menangis, kesukaran berbicara, dan tingkah yang gugup seperti menggigit kuku dan mengisap jempol. 7. Emosi seringkali tampak. Anak-anak seringkali memperlihatkan emosi yang meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional seringkali mengakibatkan hukuman, sehingga mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang membangkitkan emosi. Ada tidak faktor yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan emosi anak usia dini, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor hereditas. Faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. 2. Faktor lingkungan. Faktor ini bisa diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan sesudah dia lahir. 3. Faktor umum. Faktor umum maksudnya di sini merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum adalah faktor campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Selanjutnya, metode pengembangan sosial pada anak usia dini yaitu 1. Bernyanyi dan bermain musik, 2. Bermain peran, 3. Hand puppet, 4. Bercerita, 5. Permainan gerak dan lagu. Selanjutnya yaitu kegiatan untuk pengembangan sosial emosi anak usia dini, yaitu 1. Kegiatan rutin seperti berdoa sebelum memulai kegiatan, membaca Asmaul Husna, hormat bendera merah putih, berdoa di akhir pelajaran, dan kebersihan kelas. 2. Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dibuat secara terencana, menjadi sasaran atau agenda utama saat program itu dilaksanakan. Contoh, kegiatan kelas meeting, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, kegiatan karya wisata, kegiatan lomba mata pelajaran, kegiatan pentas seni akhir tahun. 3. Kegiatan spontan, yakni pembelajaran yang dikembangkan untuk menanggapi stimulus langsung dari anak sebagai konsekuensi konteks pembelajaran yang bersifat dinamis. Contoh, membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Membiasakan bersikap sopan santun, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan menghargai pendapat orang lain. Membiasakan minta izin masuk atau keluar kelas atau ruangan, membiasakan menolong atau membantu orang lain, membiasakan konsultasi kepada guru pembimbing dan atau guru lebih sesuai kebutuhan. 4. Kegiatan keteladanan. Yang dimaksud dengan keteladanan di sini adalah pembelajaran yang ditampilkan melalui contoh-contoh yang baik dan menggunakan berbagai contoh yang telah diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar serta sistem nilai tertentu. Contoh, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, membiasakan rajin membaca,
Baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pengembangan nilai-nilai agama dan moral, serta sosial emosional pada anak usia dini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.